Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefano Putra Dian. Saya adalah mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan di sosial media GNB Kalbar, yaitu Instagram. Dan teman-teman, pertanyaannya semua ini telah dirangkum ya oleh kami dari GNB Kalbar dan akan dijawab oleh narasumber yang mumpuni, yaitu dari Ketua Umum GNB Kalimantan Barat. Baik, ini dia Ketua Umum GNB Kalimantan Barat. Baik, sekarang telah hadir narasumber kita, Bang Hendri Irawan. Inilah dia Ketua GNB Kalimantan Barat. Apa kabar Bang Hendri? Alhamdulillah masih diberi kesehatan di tengah Indonesia diserang wabah ya, penyakit. Kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, keadaan Abang alhamdulillah hari ini baik sekali dan kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman se-Kalimantan Barat, tentunya yang telah memberikan pertanyaan di sosial media Instagram, yaitu pertanyaan untuk beasiswa Bank Indonesia. Baik, mungkin bisa kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, Bang Hendri ya. Baik, Bang Hendri, ini pertanyaannya dari beberapa pertanyaan dari teman-teman Kalimantan Barat nih ya. Ini pertanyaannya udah kita rangkum dari hanya berjumlah beberapa pertanyaan. Dan langsung saja pertanyaan pertama ya Bang Hendri ya. Ini dari teman kita, kapan dibuka pendaftaran beasiswa Bank Indonesia? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada kawan-kawan yang sudah menyempatkan untuk bertanya gitu kepada sosmed GNB Kalbar. Baiklah, kita langsung jawab itu kan pertanyaan pertama itu kapan buka pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Oke, untuk tahun 2020 ini akan ada di 2 perguruan tinggi, yaitu Untan dan IAIN Pontianak. Nah, untuk Untan sendiri akan buka pada 23 Maret 2020 ini. Dan nanti akan ada seleksi wawancara tahap pertama, kemudian tahap kedua, hingga pengumuman beasiswa itu sendiri. Dan untuk IAIN nanti akan disesuaikan jadwalnya menyusul gitu. Tunggu kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri. Wow, luar biasa. Berarti Untan itu lebih awal dibanding IAIN ya. Seperti itu ya Bang. Tanggal berapa tadi? Tanggal 23 Maret 2020. Itu untuk Untan ya. Dicatat ya teman-teman, tanggal 23 Maret 2020 itu pembukaan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, kita lanjut boleh Bang ya? Pertanyaan yang kedua teman-teman. Persyaratannya apa saja sih Bang? Oke. Ini penting ya ternyata pertanyaan ini. Betul. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar beasiswa. Mungkin saya sebutkan beberapa saja. Nanti akan lengkapnya diposting di Instagram ataupun sosial media dari GNB Kalbar. Salah satu beberapa syaratnya itu seperti kita harus sudah memenuhi 40 SKS ya, 40 SKS atau sudah semester 3 gitu, semester 3 masuk ke sekarang semester 4 ya, tergenap. Dan harus membuat surat rekomendasi tokoh akademik atau non akademik, dan yang terpenting itu bersedia aktif di GNB gitu, komunitas GNB. Nah, itu beberapa syarat yang harus dipenuhi. Untuk lengkapnya nanti akan diinformasikan melalui sosial media GNB Kalbar. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Pertanyaan kedua nih, bagus ulang nih. Persyaratannya apa saja? Dan narasumber kita menjawab ini, salah satu persyaratannya adalah rekomendasi dari tokoh akademik ya, dan non akademik atau non akademik. Kemudian persyaratannya harus semester 4 ya. Semester 4. Seperti itu teman-teman. Itu tadi jawaban dari soal nomor 2 ya, pertanyaan nomor 2 tadi teman-teman ya. Jangan lupa salah satu syaratnya itu adalah tokoh akademik maupun non akademik. Dan syarat yang paling ditonjolkan itu adalah semester 4, betul sekali Bang Hendri ya. Oke, kita lanjut nih Bang Hendri. Pertanyaan nomor 3. Berapa orang yang bakal diloloskan atau keterima? Baik, untuk tahun ini ya, di Universitas Tanjung Pura itu 75 mahasiswa yang akan diloloskan sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Sedangkan untuk IAIN Pontianak sendiri itu tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu 50 mahasiswa. Oh, seperti itu. Oh, jadi teman-teman ya, untuk pertanyaan ketiga nih, bagus ulangi. Berapa orang yang bakal diloloskan atau keterima? Kalau di Universitas Tanjung Pura itu berapa tadi Bang? 75 orang, dan di Institut Agama Islam Negeri Pontianak itu 50 orang. Ya teman-teman, itu udah dijawab ya teman-teman.
Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ada pergerakan dari tahun-tahun sebelumnya Bang Hendri ya. Itu memang kebijakan dari Bank Indonesia sendiri ya. Itu karena Universitas Tanjung Pura itu mahasiswanya sudah melebihi 15.000 gitu, 15.000 orang. Jadi memang kebijakan dari Bank Indonesia jika universitas di Indonesia ini yang menerima beasiswa jika lebih dari 15.000 mahasiswanya dan akreditasinya adalah A, maka untuk penerimanya akan ditambah menjadi 75 mahasiswa. Baik. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih pertanyaan keempat nih Bang. Baik, betul. Kegiatan apa saja yang dilakukan jika mendapatkan beasiswa? Untuk kegiatan ya, saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini secara otomatis gitu ya, secara otomatis akan tergabung ke dalam komunitas yang bernama Generasi Baru Indonesia atau biasa disingkat GENBI gitu. Ya. Jadi untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini secara otomatis harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh GENBI itu sendiri gitu. Untuk kegiatannya ya GENBI itu tidak jauh dari kegiatan sosial, kemudian ya sehingga kegiatan-kegiatan dapat melatih skill dari mahasiswa itu sendiri, seperti skill kepemimpinan hingga skill kewirausahaan. Wow, luar biasa teman-teman ya. Pertanyaan yang keempat nih, bagus ulangi. Kegiatan apa saja yang dilakukan jika mendapat beasiswa? Dan salah satu jawaban dari narasumber adalah kegiatan tentang sosialisasi ke masyarakat ya, karena GENBI bergerak pada bidang sosialisasi sosial ya, seperti itu. Baik Pak Hendri, begitu jawaban dari pertanyaan nomor 4 ya, yang tadi kegiatan apa saja yang dilakukan jika mendapatkan beasiswa, salah satunya tentang pada sosial masyarakat gitu ya. Oke Bang Hendri, pertanyaan nomor 5 nih. Universitas atau perguruan tinggi mana saja yang dapat mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Ya, kalau di Kalimantan Barat sendiri ya, setelah sejauh ini masih 2 perguruan tinggi, yaitu Universitas Tanjung Pura dan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Jadi baru-baru ini atau beasiswa Bank Indonesia ini dua perguruan tinggi atau universitas itu ada Untan sama Pontianak. Oke, seperti itu. Itu ya teman-teman ya, pertanyaan nomor 5 ya sudah dijawab ya. Dan langsung saja pertanyaan nomor 6. Apakah anak sore dan malam dapat mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Ya, untuk ini tentu saja bisa gitu, selama masih memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia dan pihak kampus sendiri. Nanti akan di-share syarat-syaratnya. Jadi selama masih memenuhi syarat, masih diperbolehkan untuk mendaftar dan mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi, dan selama ini track record ke belakang gitu, masih ada anak sore yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia ini sendiri. Wow, luar biasa ya teman-teman. Pertanyaan dari teman-teman tuh, apakah anak sore dan malam itu bisa mendaftar beasiswa? Ya, jelas bisa ya Bang Hendri ya. Sesuai dengan persyaratan yang nanti akan di-share ke media sosial dari GENBI Kalbar sendiri. Jadi kalau persyaratannya ada, terus teman-teman memenuhi persyaratannya, bisa lolos ya? Iya. Itu kan Bang Hendri? Oke, luar biasa. Baik nih Bang, pertanyaan selanjutnya nih. Batas waktu beasiswa, maksudnya di sini nih Bang ya, kita sebagai penerima nih nanti nih, sampai kapan sih kita bakal nerima beasiswa tersebut? Ya, untuk penerima beasiswa Bank Indonesia itu jangka waktunya itu 1 tahun ya. Untuk pencairannya itu per semester. Jadi setahun 2 semester itu 2 kali cair. Nah, kalau kita mau mendapatkan lagi gitu beasiswa Bank Indonesia ini, kita tahun depannya itu harus mendaftar lagi seperti sebelumnya gitu, sebagai pendaftar yang baru. Baik teman-teman ya, pertanyaan teman-teman yang batas waktu beasiswanya, kita sebagai penerima beasiswa ya, nah berarti daftarnya cuma 1 kali, tapi dapatnya cuma 1 tahun ya Bang ya. Jadi per semester itu kita dapat beasiswanya selama 1 tahun itu. Jadi kalau mau dapatkan beasiswa tersebut lagi harus daftar kembali seperti semula. Wow, luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya ini Bang. Iya. GENBI itu apa? Cukup menarik ya pertanyaan ini. GENBI itu apa? GENBI itu kalau dari singkatan itu Generasi Baru Indonesia. GENBI ini merupakan komunitas yang beranggotakan mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi yang kita bahas sebelumnya tadi gitu,
penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan tergabung ke komunitas yang bernama GENBI ini. Untuk sejarahnya ya, kita kasih sejarah sedikit lah ya. Sejarahnya GENBI ini terbentuk pada tanggal 11 November 2011 gitu. Kalimantan Barat juga sama gitu, terbentuk pada tanggal 11 November 2011 tersebut. Tanggalnya cantik ya, 11 gitu. Jadi GENBI itu bergerak di 4 bidang: pendidikan, kewirausahaan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Nah, keempat bidang ini gitu dalam mengadakan kegiatannya itu selalu dikaitkan dengan kegiatan sosial gitu. Jadi berlatih jiwa sosial anggota-anggota GENBI sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Tidak hanya itu, anggota GENBI ini gitu kan, yang penerima beasiswa Bank Indonesia itu tadi juga misalnya dilatih, ditempa gitu agar kepemimpinannya, leadershipnya hingga jiwa kewirausahaannya itu ada di dalam dirinya gitu. Itu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh GENBI itu sendiri. Jadi istilahnya Bank Indonesia memberi beasiswa ke mahasiswa itu tidak hanya memberi uang gitu, sekedar memberi uang, tapi juga dapat bermanfaat untuk si penerima itu dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh GENBI. Luar biasa ya teman-teman. Pertanyaan teman-teman nomor selanjutnya tadi itu GENBI itu apa, dan tadi narasumber kita telah menjawab. GENBI itu singkatan, yaitu dari Generasi Baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat ya teman-teman. Dan komunitas ya, komunitas. Dia adalah sebuah komunitas atau organisasi di bawah atau dimanajemenin oleh Bank Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir, Universitas Tanjung Pura dan IAIN Pontianak mampu memberikan kontribusi kepada GENBI. Nanti kalau teman-teman lolos, insya Allah teman-teman lolos ya. Kalau teman-teman memenuhi syarat-syarat yang telah akan diberikan oleh GENBI atau Bank Indonesia nantinya. Wah, luar biasa. Bang, kita lanjut pertanyaannya nih Bang ya. Apakah GENBI itu hanya di Kalimantan Barat Bang? Ya. Tentu tidak gitu. GENBI ini akan ada gitu di setiap daerah yang di daerah tersebut ada mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Jadi di mana ada penerima beasiswa Bank Indonesia dan ada KPW Bank Indonesianya di daerah tersebut, maka di situ akan ada GENBI. Jadi tidak hanya ada di Kalimantan Barat ya, ada di Kaltara, ada di Kaltim, ada di GENBI Jakarta dan lain sebagainya. Berarti Bang Henry ya, semua provinsi itu ada GENBI-nya. Jadi di mana di situ ada kantor perwakilan Bank Indonesia di setiap provinsi itu, di situ pasti ada penerima beasiswa Bank Indonesia dan di situ pasti ada GENBI. Wah, berarti GENBI itu tidak hanya ada di Kalimantan Barat saja ya teman-teman. Pertanyaan terakhir nih Bang. Tips dan trik agar bisa lolos beasiswa Bank Indonesia Bang. Cukup menarik ya pertanyaannya. Tips dan trik ya. Jadi dari saya sendiri, untuk trik kawan-kawan yang ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini, pertama kita harus melengkapi syarat-syarat yang sudah diberikan oleh sebagai pendaftar beasiswa gitu. Jadi kita harus melengkapi sejak awal agar pas tenggang akhir gitu ya, akhir pendaftaran tidak terburu-buru dan sebagainya, sehingga ada yang terlupa dan sebagainya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menunjukkan atau menjual prestasi kita gitu dalam menampilkan gitu prestasi kita dalam mendaftar ini gitu. Jadi pendaftar beasiswa Bank Indonesia ini kan beasiswa yang untuk orang-orang yang berprestasi gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan prestasi-prestasi dalam mendaftar beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, itu trik teknis gitu kan, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 ini jangan lupa minta restu orang tua agar betul sekali, biar minta doa beliau gitu, biar kita lolos dan menerima beasiswa ini. Dan terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT, Tuhan semesta alam ya. Apa tahu itu tips dan trik ya teman-teman dari narasumber kita nih tentang bagaimana kita bisa lolos ke beasiswa Bank Indonesia. Baik Bang Henry, telah kita jawab ya semua pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya di Instagramnya GENBI Kalbar. Dan sebelum kita menutup nih Bang Henry ya, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin
Bang Hendri sampaikan kepada teman-teman. Ya. Baik, terima kasih kepada bagus. Saya ingin mengucapkan gitu kepada kawan-kawan Untan dan Pontianak, ayo mari kita daftar beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Siapkan persyaratannya secara lengkap dan siapkan diri gitu, dalam proses pendaftaran gitu. Selanjutnya itu terakhir, tetap jaga kesehatan kawan-kawan gitu. Sementara dengan kita tahu itu Indonesia, Pontianak sendiri gitu sudah ada terserang COVID-19 ya, COVID-19. Tetap jaga kesehatan, kalau tidak ada yang mendesak penting keluar gitu, lebih baik di rumah aja gitu. Kalau kata orang Pontianak itu di rumah aja. Baik, terima kasih kepada bagus. Itu saja yang pesan dari saya kepada kawan-kawan gitu. Yang kalau mau daftar silahkan daftar, tapi tetap jaga kesehatan kawan-kawan dalam proses pendaftaran ini gitu. Sekian, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Hendri telah menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan kita sudah di penghujung acara. Saya Bagus Devanda Putra Mildan dan Ketua Umum Genbi Kalimantan Barat mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.